Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, bro, sis, semuanya para penjelajah YouTube melalui channel yang sederhana ini. Cinematheque Indonesia mengajak untuk kita berbincang tentang film dan perfilman. Tentu juga kita akan memanfaatkan khasanah arsip Cinematheque dengan film-filmnya yang bisa menjadi referensi untuk kita semua. Hari ini misalnya kita bisa bicara tentang stimulus perfilman sebagai sebuah upaya dari pemerintah untuk menggerakkan perfilman, industri perfilman di tengah pandemi corona dan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Stimulus perfilman ini sudah dicanangkan baik oleh jajaran pemerintah maupun secara khusus melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Stimulus ini selain untuk produksi juga ada kampanye promosi film, juga untuk kegiatan film yang lain. Nilainya sekitar 350 miliar dari Kementerian Parekraf, dikatakan 100 miliar. Sampai hari ini ketika saya bicara ini, kabarnya stimulus perfilman sedang memasuki tahap kurasi. Kita akan tunggu bagaimana nanti pelaksanaan teknisnya. Selain stimulus perfilman, di channel Cinematheque yang sederhana ini kita juga bisa bicara tentang misalnya peristiwa festival film Indonesia. Dulu di awal COVID, kita pernah mendengar adanya sekian puluh orang diangkat menjadi duta imunitas, itu soal COVID. Nah, pada FFI ini yang rencananya akan berpuncak pada 10 November nanti, juga diangkat namanya Duta FFI. Ada 4 orang artis disemati predikat sebagai Duta Festival Film Indonesia. 4 artis yang ditunjuk sebagai Duta FFI adalah Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, Jeffrey Nicole, dan Tisa Biani. Penunjukan atau pengangkatan Duta FFI ini dilakukan langsung oleh Ketua Komite FFI, Reza Radian, tentunya dengan kesepakatan bersama komite lainnya. Demikian antara lain ditulis oleh kantor berita Antara. Kita juga bisa bicara tentang informasi yang kita dengar, kita baca, atau kita lihat. Misalnya mengenai kemenangan film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Erwin, yang menang di sebuah festival film internasional di Toronto. Nah, ini tentu saja sebuah peristiwa perfilman yang cukup untuk kita perhatikan, terutama di masa-masa pandemi corona ini. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kan mau kawin. Tugasmu hanya melenyapkan dia. Film berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, mengisahkan tokoh Ajo Kawir yang diperankan oleh Martinolio, pemuda brutal yang tumbuh dihantui memori kelam setelah ia menyaksikan sebuah adegan perkosaan tragis pada masa lalu. Trauma itu menjadi benih keganjilan dalam diri Ajo Kawir. Pemuda berandal itu hidup dengan sebuah rahasia getir. Ia menderita lemah syahwat
alias impotensi. Cinematheque mempunyai khasanah arsip film yang cukup banyak. Asrul Sani pada tahun 1978 membuat film, judulnya Kemelut Hidup. Hari ini film itu bisa kita saksikan dengan baik di Cinematheque untuk bisa menjadi bahan pelajaran, bahan penelitian, apresiasi, dan sebagainya. Dan dari sana kita bisa menambah wawasan untuk kita memasuki industri film maupun kita memasuki wilayah kreativitas. Kemelut Hidup, sebuah film yang menurut saya cukup apik untuk kita simak hari ini. Telah datang bagaikan musim pancaroba panjang. Kemelut hitam kelam bertambah kelam, tetapi manusia wajahnya putih, tubuhnya bisa rapuh. Film Kemelut Hidup karya Asrul Sani ini pernah dinominasikan sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1978. Ceritanya tentang Abdurrahman yang diperankan Soekarno Enur, pegawai suatu departemen. Dia orang jujur, rajin, dan sederhana, punya keyakinan akan hidup tenang bersama 6 anaknya. Tetapi yang terjadi adalah dia berhadapan dengan kemelut karena Susana yang diperankan Widyawati, anaknya, menjadi seorang pelacur. Ina yang diperankan oleh Sri Widyati, istrinya, dalam usaha mencari uang jatuh ke dalam rayuan bapak tirinya sendiri. Kemelut ini masih ditambah oleh anaknya yang lain, yaitu Aminah, diperankan Mutiara Sani, yang pulang dari belajar di luar negeri, tetapi yang dibawa adalah tekanan jiwa karena hamil di luar nikah. Bapak sudah kenal sama suami Susana? Iya. Hidup bukan surga, bukan neraka. Sudah. Kita harus kuku bagaikan Pemirsa, di channel yang sederhana ini Anda juga bisa bergabung. Silahkan datang ke Cinematheque. Atau Anda punya pandangan, punya buah pikiran, mungkin juga pertanyaan-pertanyaan untuk bisa kita sampaikan ke masyarakat, atau kita perbincangkan, atau kita perdebatkan di sini. Kirim saja rekamannya melalui video handphone cukup, atau kamera yang lain, kirim ke email Cinematheque. Nanti bersama-sama kita tayangkan melalui acara ini. Kita akan jumpa lagi di waktu-waktu berikutnya di dalam channel yang sederhana ini.